Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin ikhwatul iman, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kejatilahi kufur yang telah mana dengan kudrat dan kudrat Allah Subhanahu wa taala kita semua ada dalam kesehatan zahir dan batin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke panutan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terlupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin ikhwatul iman, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Urang untuk ibadah, kita mau ibadah harus tahu aturan ibadah. Kudu apal urang cara ngalakukeun ibadah. Allah telah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata. Sok dirikeun salat dan dirikan salat. Ada istilah, ada pengertian, dan melaksanakan sholat. Sebenarnya yang pas dari arti itu, dirikanlah sholat, bukan laksanakan sholat. Sur istilah Sunda, adekeun sholat. Benten para hadirin anu kusim kuring dipehormat, para hadirin yang saya hormati, pengertian mendirikan dan melaksanakan sholat. Contoh misalnya petugas PLN mau mematikan suatu kawasan se-Jawa Barat. Dia tidak akan susah untuk memadamkan atau mematikan suatu kawasan tersebut karena dia telah mendirikan tower-tower yang didirikan. Tak jauh hanya kita mendirikan sholat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat semuanya, pengertian sholat itu bukan melaksanakan, dirikanlah sholat. Misalnya contoh, orang sok sholat, kenapa kita sholat berdoa, tapi doa kita gak dijabah oleh Allah. Kita mengintrospeksi diri, apakah kita udah melaksanakan sholat dan berdoa itu, masihkah kita belum berlaku baik terhadap tetangga kita, belum melakukan kebaikan hablum minan nas terhadap sesama. Terus anu kadua naros deui. Nah,
urang teh malah sholat ngadoa, berlaku baik terhadap tetangga dan bersedekah, tapi doa kita nggak diijabah oleh Allah. Apakah kita masih kurang bersilaturahim terhadap para kiai, ulama, dan saudara-saudara kita? Cenah pribados parantos ngalaksanakeun sholat, ngadoa, berlaku baik terhadap tetangga dan sohibatul ulama, para ulama. Nah, sholat urang teh, ibadah urang, ngadoa urang teh, kenapa kita berdoa kepada Allah tetap nggak diijabah? Coba kita introspeksi diri kita semua. Apakah kita melakukan sholatnya itu bukan wa aqimus sholat wa atuz zakat, karena cuma melaksanakan, bukan karena mendirikan. Jadi upama ngadirikeun jeung ngalaksanakeun mah benten. Buat teuing sholat urang teh siga nu katilu. Urang acong-acongan sholat. Barangkali kita sholat itu seperti melaksanakan sholat yang ketiga. Apa? Sholat kita digadekan. Jadi sholat urang teh digadekeun karena ku pangabutuh. Panginten sigana mah napakuran khususna kanggo diri pribados yen ieu teh meureun gawe urang. Hayu urang sami-sami, mari kita sama-sama memperbaiki sedikit demi sedikit sholat kita. Pengertian sholat terbagi dalam 3 bagian. Shod, lam, ta. Sholat. Huruf shod, sidqul qawli. Huruf lam, layinul qalbi. Huruf ta, tarkul ma'asi. Dina sholat itu terkandung 3 makna, 3 arti. Huruf shod nanti sidqul qawli. Orang yang senantiasa mendirikan sholat tak pernah bohong. Nah, asana anu sok sholat tapi sok bohong. Matak sholat lagi kabagi karena 3, terbagi dalam 3 bagian. Tukang sholat, ahli sholat, hari tukang sholat asar cupar kewajiban karena sholat, sekadar memupuskan kewajiban akan sholat. Ahli sholat jelas dia terketuk karena dia mendirikan, akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan sholat. Anu katiluna, anu ruku dina sholat, anjeunna dia seseorang yang takut akan Allah. Bahkan orang yang takut akan Allah sok sieun kalebetkeun takut termasuk melaksanakan sholat teh karena mengharapkan surgana Allah, dia merasa takut. Bahkan orang yang ahli ibadah, dia mengharapkannya ibadah itu karena mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat di mana saja berada, jadi kita melaksanakan ibadah itu ada tuntunannya, ada aturannya, akan kita beribadah. Bahkan di dalam bab ilmu fikih itu kebagi dalam 4 bagian. Ada bab yang membidangi di dalam ubudiyah,
ada yang bab membidangi di dalam bab muamalah, ada bab yang membidangi di bab munakahat, ada bab yang membidangi di bab waris atau jinayah. Dan semuanya itu telah tersusun rapi dan tercantum satu persatu untuk kita melaksanakan aturan-aturan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Banyak halnya di bab ubudiyah, banyak kitabnya yang menerangkan harus A, harus B, harus C, harus D. Dan di bab muamalah, amalan-amalan apa yang harus kita bacakan menurut tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan di bab munakahat juga terbagi untuk kehidupan kita. Dan di bab waris atau jinayah juga kita telah diatur di dalam hukum-hukumnya secara syariat Islam. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Segala hal macam perkara, segala hal macam aturan telah tersedia, telah siap. Dari mulai kita mau tidur, selama tidur, bangun tidur, keseharian kita ada aturannya, kita telah dibimbing dengan yang dibimbing dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua mengambil hikmah. Mudah-mudahan kita muhasabah. Mudah-mudahan kita bisa introspeksi diri, khususnya bagi saya menyampaikan, umumnya para hadirin semua bisa mengambil ibrah apa yang saya sampaikan, yang pada dasarnya dan intinya awal manusia mau melaksanakan ibadah itu harus tahu aturan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tadi sampaikan cek paribasa Sunda mah ulah siga betulut muning ku budak leutik dicanak ka mana we nuturkeun we, muning deuk dibawa di bangsat ku bangsat nuturkeun we. Jadi ulah tulul amal. Jadi tulul amal eta teh tuturut muning teh nyaho elmuna. Jadi istilahnya kita melakukan ibadah itu harus pakai ilmunya, harus pakai bidangnya, pakai aturannya. Kalau kita beribadah nggak pakai ilmu, kita kaya-kaya, bagaikan istilahnya itu monyet anu belum kalapan. Mudah-mudahan kita semua mengambil hikmah apa yang saya sampaikan. Al-Fakir yang tidak bisa apa-apa, mudah-mudahan ada hikmah dan makna yang disampaikan yang bisa diambil ilmu untuk kita semua. Dan sebelum kita tutup, mungkin saya berwasiat kepada hadirin wal hadirat, saudara-saudara kita semua, muslimin muslimat, dengan keadaan seperti hal ini, mudah-mudahan kita menjadikan mujahadah dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bahkan marilah kita doakan kepada saudara-saudara kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dimanapun berada, mudah-mudahan mereka ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, kita bacakan sholawat syifa untuk mendoakan semoga dengan keadaan pandemi ini Allah menyembuhkan saudara-saudara kita dohir maupun batin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
mudah-mudahan pembacaan sholawat istighfar tersebut menjadikan obat penawar rindu, menjadikan obat dohir maupun batin dengan keadaan yang sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kepada hadirin wal hadirat muslimin muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan kita ambil hikmah dari yang Al-Fakir sampaikan. Ada 3 poin. Yang pertama, kita mau melaksanakan ibadah itu harus tahu ilmunya. Yang kedua, dirikanlah sholat, bukan melaksanakan sholat, dirikanlah sholat. Sur istilah Sunda nama adegan sholat, benten arti antara ngadirikeun jeung ngalaksanakeun sholat. Yang ketiganya, mudah-mudahan kita bisa mengambil muhasabah introspeksi untuk kita semua. Terima kasih apa yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.